Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah. Mudah-mudahan bersama keluarga kita di rumah, kita bisa melaksanakan varian ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan yang baik bagi umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bagi keluarga muslim, maka sangatlah penting bagi kita untuk menanamkan tauhid pada anak-anak kita sejak usia dini. Nah, kapankah kira-kira tauhid itu bisa kita tanamkan pada anak-anak kita? Tentunya dari pusat pendidikan. Pusat pendidikan yang pertama adalah di dalam keluarga. Jadi anak-anak kita yang pertama mendapatkan pendidikan dalam keluarga adalah tentang keimanan, yaitu tauhid. Tauhid ibaratnya adalah sebuah pondasi. Jika pondasi sebuah bangunan itu kuat dan kokoh, maka kita harapkan pondasi keislaman anak-anak kita juga akan demikian semakin kokoh. Di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 24, Allah memberikan perumpamaan. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asulha thabitu wa far'uha fis sama. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik, akarnya kokoh, kuat, dan cabangnya menjulang tinggi. Tentunya harapan kita bagi seorang keluarga muslim adalah bisa menanamkan fitrah ketauhidan anak-anak kita sejak usia dini. Dalam hadis Rasulullah dinyatakan bahwa anak-anak kita dilahirkan sudah mempunyai potensi ketauhidan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini adalah mempunyai potensi ketauhidan. Maka siapakah yang punya peran sangat penting untuk bisa menumbuh kembangkan ketauhidan yang sudah dibekalkan oleh Allah kepada anak-anak kita? Fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang sangat punya peran signifikan yang pertama dan utama untuk bisa mengembangkan potensi ketauhidan anak-anak kita. Para pemirsa rahimakumullah, Rasulullah SAW sudah menyatakan dalam sebuah hadis bahwa anak-anak kita sudah diberikan potensi bekal ketauhidan oleh Allah. Bagaimana kita sebagai orang tua berusaha memupuknya sehingga tauhid, penanaman tauhid dalam diri anak-anak kita semakin kokoh ketika dia dewasa. Ada tahapan-tahapan yang bisa kita jadikan sebagai acuan para pemirsa rahimakumullah agar kita bisa menanamkan tauhid dalam keseharian anak-anak kita di rumah. Ketika anak-anak kita usia 0 sampai 2 tahun, kita bisa melakukan pembiasaan, yaitu dengan talqin kalimat-kalimat thayyibah. Usia 0 sampai 2 tahun, ketika anak kita masih di dalam kandungan, kita bisa biasa memperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, kalimah-kalimah thayyibah itu bisa kita lakukan. Ketika anak-anak kita sudah berusia 5 sampai 12 tahun, 2 sampai 5 tahun, maka kita bisa memberikan peneladanan dalam ibadah. Biasanya kita bisa mengajak anak-anak kita di dalam sholat berjamaah. Kita bisa mengajak anak kita berzikir secara jahar keras, dicontohkan pada anak kita. Kita membaca Al-Quran, diperdengarkan untuk anak-anak kita. Kita ajak anak-anak kita ke majelis ilmi, majelis taklim. Kita kaitkan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi ketika anak kita sudah menginjak usia 5 sampai 12 tahun. Usia ini adalah di mana anak-anak kita sudah tamyiz, sudah bisa membedakan baik dan buruk, sehingga anak-anak kita sudah patut untuk diberikan penerapan ibadah.
Anak-anak kita sudah mampu diberikan amanah, tentunya tetap dengan nasihat dan kisah-kisah teladan dari orang tuanya. Dan ketika anak-anak kita sudah memasuki usia 12, 13 tahun sampai 15 tahun, anak-anak kita sudah balik. Nah, para pemirsa, ketika anak-anak kita sudah balik, maka kewajiban kita sebagai orang tua tentunya adalah mulai mengevaluasi sampai di mana peranan tauhid kita kepada anak-anak kita. Bagaimana akhlak anak-anak kita, bagaimana adab anak-anak kita, bagaimana sikap perilaku mereka, karena mereka sudah balik. Itu adalah cara-cara tips mungkin bisa kita jadikan sebagai acuan para pemirsa, bahwa ketika anak-anak kita peranan tauhid sudah bisa kita lakukan sejak dini mulai usia 0 tahun dengan talqin kalimat thayyibah, ketika usia 2 sampai 5 tahun dengan penerapan peneladanan ibadah, dengan talaki kita mengajarkan kalimat thayyibah kepada anak kita. Kemudian ketika anak kita sudah tamyiz, sudah usia 5 sampai 12 tahun, sudah bisa membedakan baik dan buruk, kita sudah bisa memberikan amanah untuk penerapan ibadah, baik itu ibadah sholat, baik itu ibadah puasa Ramadan, dan yang lainnya yang merupakan anjuran sebagai umat muslim. Kemudian ketika anak-anak kita sudah balik, maka tugas utama kita sebagai orang tua justru semakin besar. Bagaimana kita bisa mengevaluasi ketauhidan anak-anak kita, sampai di mana akhlak perilaku anak-anak kita. Mudah-mudahan bekal yang telah diberikan Allah sebagai fitrah ketauhidan anak kita ini, kita sebagai orang tua bisa mampu memupuk, mendampingi mereka, perkembangan tauhid mereka di dalam keluarga bisa betul-betul kita pantau. Dan semoga Allah memberikan kemudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.